Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Gimana hari ini? Masih semangat gak? Masih. Ini sebelum mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya? Maria. Silakan dipimpin sama ketua kelasnya. Memulai pelajaran kali ini berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pada lulus banget ini? Oke, belum makan. Sekarang kita lanjut ya di pembahasan yang selanjutnya, yaitu masih mengulas tentang yang kemarin, yaitu tentang puisi. Materi kita masih di puisi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, kira-kira masih ada yang ingat gak puisi itu apa? Kalau ada yang ingat, nanti ibu kasih hadiah. Ini boleh. Ibu lupa. Hari ini siapa yang gak hadir? Banyak Ibu. Kenapa gak hadir? Sakit. Ketua kelasnya juga gak hadir ya? Oke, ketua kelasnya. Oh iya, ibu hadir. Jadi banyak yang sakit ya hari ini. Kita doakan aja semoga cepat sembuh. Amin. Oke, sekarang lanjut ke pematerian tentang puisi. Tadi ibu nanya, masih ada yang ingat gak puisi itu apa? Reva ya namanya? Iya. Coba apa puisi? Puisi itu karya sastra yang mengekspresikan pikiran, gagasan, terus mengungkapkan menggunakan bahasa yang indah. Iya, betul. Jadi puisi itu adalah suatu karya sastra yang dimana di puisi itu kita bisa mengekspresikan sesuatu lewat tulisan dengan kata-kata yang indah, dengan gaya bahasa indah. Sekarang sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, kita bakal nonton video dulu, dan ibu mau kalian simak videonya apa? Aku, karya Khairil Anwar. Maaf ya, ini dari kanan jadi Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu sedih sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulit
kalian udah menyimak videonya kan? Udah? Nah, ibu mau tahu setelah kalian menonton video tadi, perasaan apa sih yang muncul setelah tadi kalian menyimak video tersebut? Kira-kira ada yang mau jawab nggak? Nanti kalau ada yang jawab atau cerita perasaan apa yang muncul, nanti ibu kasih hadiah. Atau mau ditunjuk aja? Jadi kalian tahu itu puisinya judulnya apa? Karya siapa? Nah, kalau dilihat dari puisinya, kira-kira itu temanya tentang apa? Ada yang mau jawab? Perjuangan. Iya, benar, tentang perjuangan. Nah, setelah tadi menyimak, kira-kira perasaan apa sih yang muncul setelah kalian menyimak video itu? Semangat perjuangan. Iya. Yang tadi Reva jawab perasaan yang muncul jadi kayak semangat perjuangan gitu ya, rasanya semangat. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kayak dari temanya, amanatnya, nadanya, suasana itu bagaimana di puisi Khairil Anwar tadi. Nah, bener ya tadi temanya itu tentang perjuangan, yang mana ini tuh tentang keberanian ya, keberanian hidup seorang. Terus amanat atau pesan yang bisa diambil tuh, pokoknya kita tuh jangan takut untuk menghadapi resiko yang besar. Terus suasananya tegas, pemberontak, pemberani, dan juga sedikit gelisah. Kalian ngerasa gelisah gak pas baca atau nyimak video tadi? Gelisah ya. Nah, terus tadi tuh ada diksi atau pilihan-pilihan kata yang menarik. Kayak contohnya tuh, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini tuh penuh emosional ya. Kalian bisa ngerasain ini gak? Oke, sekarang lanjut dulu aja ya. Nah, sekarang setelah kalian belajar tentang puisi di pertemuan sebelumnya, terus kalian juga menyimak tadi video pembacaan puisi yang judulnya Aku karya Khairil Anwar, kalian nemuin gak sih perbedaan antara teks puisi sama teks biasa? Kira-kira ada yang tahu gak perbedaan dari teks puisi sama teks biasa itu apa? Ada yang mau jawab? Boleh acungkan tangan dulu, terus perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nahwa. Bedanya puisi sama teks biasa itu dilihat dari strukturnya dulu. Strukturnya seperti apa? Kalau teks puisi itu strukturnya tuh baris dan baitnya tuh dengan bahasa kiasan. Kalau teks biasa itu biasanya memiliki struktur paragraf dan bahasanya lebih lugas. Iya betul. Kalau struktur teks biasa itu bahasanya lebih lugas. Nah, ini kalau di teks puisi mungkin seperti ini. Sedangkan kalau misalnya puisi tersebut dijadiin teks biasa, ini tuh akan jadi kayak to the point, lugas, lebih informatif, lebih jelas gitu. Nah, ini ada aspek-aspek yang membedakan antara teks puisi dan teks biasa.
di bahasanya pasti kalau teks puisi itu penuh majas atau metafora, sedangkan kalau teks biasa itu benar tadi yang dikatakan sama nahwa yang namanya sama nahwa. Kalau teks biasa itu lugas, kayak aku ini binatang jalan dari kumpulannya terbuang, ini kan penuh banget metafora atau majas. Sedangkan kalau di teks biasa ya udah biasa aja, lugas, informatif, ya to the point, aku ini orang bebas, tidak terikat dengan kelompok manapun, dengan bahasa yang udah kita ketahui bahasanya itu apa. Terus juga bentuknya, kalau puisi itu tuh tersusun bait, larik, terus juga berirama ya tadi bacanya. Sedangkan kalau teks biasa itu tersusun paragraf panjang, ya udah paragraf panjang nggak ada baitnya. Terus tujuannya kalau teks puisi kayak yang tadi puisi Hairil Anwar itu tuh tujuannya untuk mengekspresikan semangat juang, semangat hidup, terus mengekspresikan keberanian. Sedangkan kalau di teks biasa itu tuh untuk menyampaikan maksud secara jelas dan juga informatif. Nah, kalau efek pada pembacanya, perasaan yang bisa kalian alami setelah baca puisi pasti itu menggugah perasaan, terus membangkitkan imajinasi juga, ya kan? Sedangkan kalau di teks biasa ini tuh langsung memberi pemahaman langsung, nggak usah perlu kalian banyak tafsir. Sedangkan kalau di teks puisi itu kalian pasti setiap katanya pasti harus ada yang kalian tafsirin kan, kayak ini tuh maksudnya apa. Sedangkan kalau di teks biasa itu tuh kalian udah langsung paham, udah tahu tanpa harus ditafsirin. Terus oke, setelah tadi kita membahas tentang teks puisi, terus tadi juga udah menyimak videonya, terus kalian juga udah bisa tahu perasaan apa sih yang bisa muncul ketika kalian membaca puisi. Itu tuh pasti ada perasaan yang muncul ya. Sekarang ibu mau kita bikin kelompok, terus dibagi 2 kelompok aja ya. Karena banyak yang gak masuk, jadi kita bagi 2 kelompok aja. Sekarang boleh deh, gak usah bersumpah ya. Zahra Bapak. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalian terserah mau di atas atau di bawah. Izin Bapak. Berempat. Iya, berempat. Izin Bapak. Izin. Masalah satu. Ya sekarang kita bikin kelompok dulu. Tadi udah ibu bagi kelompoknya. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Sekarang silakan kalian bergabung dengan teman kelompok. Iya Bapak. Fadlan sakit. Oke, jadi tadi kalian udah menyimak kan videonya, terus juga kalian udah tahu perbedaan antara teks puisi sama teks biasa itu seperti apa. Terus di pertemuan sebelumnya juga kalian udah membahas, kita tuh udah belajar tentang puisi itu seperti apa. Sekarang ibu mau kalian bikin puisi dari tapi ibu mau kalian tuh bikin puisi, bukan temanya tuh bukan kalian yang nentuin. Ibu nanti bakal kasih gambar, di sini ada beberapa gambar, terus nanti kalian bisa bikin puisi itu setelah kalian melihat gambar itu seperti apa. Jadi kalian bikin puisi sesuai dengan ini. Sekarang ibu mau ketua kelompoknya maju ke depan. Level maju. Ini ada 4 gambar, kalian bisa pilih 1 gambar aja. Terus nih, di sini dulu.
bisa diperlihatkan ke teman-teman kalian dapat apa? Ini apa ya? Orang sedih dia. Ya, sedang galau. Nah, ibu udah ngasih gambar ini ke kalian dan sekarang ibu mau kalian bikin puisi sesuai dengan apa yang kalian lihat. Perasaan apa yang timbul setelah kalian melihat gambar tersebut. Nanti kalian bisa tuangkan itu ke dalam puisi. Kalian bisa tulis di sini. Itu jangan lupa ditulis dulu namanya siapa aja. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau kalian sudah mengerti? Ini kalian bisa lihat dulu gambar itu apa, terus kira-kira perasaan yang muncul setelah kalian lihat gambar itu apa. Nanti bisa disesuaikan sama puisinya kalian tuh mau tulis puisinya tuh yang gembira atau yang sedih. Ya, jangan lupa judulnya harus dibikin terlebih dahulu ya. Karena kan puisi ada judulnya. Minimal 3 bait ya.
Ada yang udah selesai, ada kesulitan juga. Ini selain bikin puisi, di bawah itu kan ada ini juga blog ya. Jadi semua kelompok 1 udah selesai, sudah kelompok 2 sudah. Nah, setelah kalian menulis puisi, sebelumnya ibu mau tanya dulu ke kelompok 1. Setelah kalian lihat gambar itu, perasaan apa yang muncul ketika kalian menulis puisinya? Sedih. Kalau kelompok 2, nostalgia dulu. Nah, sekarang ibu mau perwakilan dari kalian atau ketua kelompoknya membacakan puisi yang udah kalian tulis. Ketua kelompoknya tadi oh iya deh, yang mau mengorbankan diri boleh maju ke depan sendiri. Ibu pilih aja ya. Ya pilih aja kan. Kelompok 1 Resti. Kelompok 2 Reva. Silakan kelompok 2 dulu yang maju. Ibu bacanya biasa aja kan? Iya, nggak apa-apa dulu tadi. Soalnya kan belum tahu. Di sini gambarnya kelihatan. Enggak kurang zoom di zoom kelihatan. Nah, jadi dari kelompok kita setelah melihat gambar ini, kita tuh memberikan judul puisi layang-layang di taman kecil. Bisa aja. Jangan ketawa. Layang-layang. Nggak bisa. Beri tepuk tangan dulu. Ya udah diem. Jangan ketawa. Oke. Ya udah nggak
gantian Terus ini. ayo terus ya. Ih, bapak pada ketawa. Jangan ada yang ketawa ya. Lanjut. Oke, baik. Sebelah belakang boleh. Enggak jauh ngadep ke teman-temannya. Oke, baik. Layang-layang di tanah kecil. Lanjut. Nggak bisa lucuin. Ya udah, mau tukar? Enggak, lanjutin dulu aja. Abaikan teman-teman yang ada di depan. Layang-layang di taman kecil. Di jalan tanah yang disinari matahari, dua bocah berlari tanpa henti. Layang-layang warna-warni di genggaman, mengejar angin, mengejar impian. Tawa mereka pecah di udara, seperti burung bebas akan meleleh. Di balik sederhana langkah kaki, tersimpan bahagia yang abadi. Andai masa kecil bisa kembali, ingin kutitip rindu pada anak agar layang-layang itu terbang tinggi, membawa kenangan pulang. Berdiri dulu di depan. Nah, tadi Reva udah bacain puisinya dari kelompok 2. Nah, ibu mau dari kelompok 1 tuh kasih komentar. Puisinya tuh seperti apa? Puisinya bagus. Bagus. Terima kasih. Makan gaduh. Sekarang kelompok 1 boleh maju ke depan. Bisa diperlihatkan dulu. Oke, perwakilan dari kelompok 1. Bisa kalian lihat ini gambarnya. Ya, pokoknya ini kayak ada seseorang di tengah malam gitu ya, galau-galau gitu. Nah, untuk perasaan yang saat melihat puisi ini tuh sedih. Terus kita mengambil jodoh rindu di balik bintang karena di sini terdapat bintang-bintang. Terus lanjut ke puisinya ya. Di bawah malam pekat, ribuan bintang mengikat. Seseorang menatap hatinya terlelap. Dalam sunyi yang sahdu, rindu tak lagi kaku. Bersama angin malam, hati menemukan damai. Dan di sana, di antara cahaya, ia titipkan semua rahasia mengalir bersama bintang, kisah hati yang tak akan hilang. Sama seperti kelompok sebelumnya, kelompok 2 ada yang ingin disampaikan ke puisi kelompok 1. Bagus. Jawabannya sama ya. Pada dasarnya. Nah, udah. Sekarang refleksinya bisa kalian tulis juga ya. Setelah kalian belajar tentang puisi itu seperti apa. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduk yang seperti semula tadi. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini saja. Kalian sudah ngerti kan puisi, perbedaan puisi sama teks biasa itu seperti apa. Terus ini tadi kita udah berpuisi. Terus kalian juga udah mengidentifikasi teks puisi dari Khairil Anwar tadi. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.